Setelah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin, pasangan bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini menjalani tes kesehatan. Rencananya besok Jumat KPU akan mengumumkan hasil tes kesehatan ketiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang sudah mendaftar di KPU. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka hari ini menjalani tes kesehatan. Sejak tadi pagi, Prabowo Subianto tampak meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan mobil pribadinya, Prabowo meninggalkan kediamannya untuk menuju ke lokasi tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Jakarta Pusat. Oh, persiapannya Pak? Gimana persiapannya gimana, Pak? Dari jam berapa, Pak? Dari malam. Dari malam. Istirahat cukup ya, Pak ya? Tidur cukup, Pak? Lumayan. Lumayan ya, Pak? Sehat ya, Pak? Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Prabowo tampak tiba di RSPAD bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Kompak menggunakan kemeja biru, Prabowo bersama Gibran yang datang didampingi istrinya Selvi Ananda masuk bersama-sama ke RSPAD. Untuk menjalani serangkaian tes kesehatan, Prabowo bersama Gibran bertukar pakaian dan tampak menggunakan kimono hijau. Selain menjalani tes fisik, keduanya juga akan menjalani tes wawancara. Rencananya seluruh rangkaian tes akan berakhir hingga pukul 5 sore nanti. Meski sudah berusia 72 tahun, kondisi kesehatan Prabowo diyakini masih tetap fit dan sehat. Keduanya sangat sehat, sangat fit ya. Pak Prabowo kita ketahui juga sangat bugar, sangat sehat, biasa menjalankan kegiatan sehari-hari, berolahraga setiap hari, olahraganya berenang, dan setiap hari juga minum cengkeh, minum teh kunyit. Dan sampai sekarang tes masih berjalan, kalau tidak salah lagi menjalankan tes wawancara. Sementara itu, Komisioner KPU Idam Holik menyebutkan bahwa hasil dari tes kesehatan ketiga pasangan Capres dan Cawapres yang sudah mendaftar akan diumumkan Jumat besok. Rencananya Jumat esok Jumat esok jam 2.30 sore di kantor KPU hasil pemeriksaan ketiga bakal pasangan calon presiden wakil presiden itu akan diserahkan oleh tim kedokteran yang kami tunjuk ya, dan hasilnya nanti apakah mampu atau tidak mampu ya menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Yang kedua, terindikasi atau tidak terindikasi narkoba. Setelah mendaftar resmi dan menjalani tes kesehatan, selanjutnya KPU akan mulai melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, untuk memantau bagaimana informasi selengkapnya tentang tes kesehatan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sudah ada rekan kami Prita Zega. Prita Zega, silahkan. Ya, selamat sore pemirsa TV One. Benar bahwa pada hari ini pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka melakukan pemeriksaan kesehatan ataupun medical check up tepatnya di RSPAD Gatot Subroto, di mana tadi pemirsa keduanya bersama-sama datang ke RSPAD sekitar pukul 7 dan hingga sampai saat ini sekitar pukul 2:30 hari ini pemeriksaan masih berlanjut karena seperti pada paslon-paslon sebelumnya yang juga sudah melakukan pemeriksaan ini akan berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam. Artinya kita akan masih menunggu hasil pemeriksaan dari para keduanya. Ini sekitar pukul jam 4 ataupun nanti jam 5 sore. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang tes kesehatan ini wajib untuk semua paslon yang akan maju pada kontestasi pemilihan presiden pada 2024 pemirsa, yang mana dalam tes kesehatan ini pemirsa ini menjadi pertimbangan untuk KPU untuk menilai apakah nantinya para pasangan calon ini bisa menjalankan tugas-tugasnya ataupun kewajibannya ketika nantinya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Selain itu pemirsa, tes kesehatan ini menjadi bisa diukur, bisa dinilai nantinya bagaimana mereka melakukan observasi, kemudian menganalisis, membuat keputusan ataupun nanti ketika
mereka jadi capres presiden dan juga wapres ini, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan apapun itu kepada masyarakat ketika terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden di periode 2024-2029. Kemudian pemirsa, dalam tes kesehatan ini juga nantinya akan dipastikan bahwa kedua pasangan calon baik capres dan juga cawapres dipastikan untuk tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan fungsi dalam 5 tahun ke depan jika nantinya terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden. Artinya ini pemeriksaan masih berlanjut di dalam, pemirsa. Nantinya kita akan menantikan hasilnya pada pukul 4. Namun tadi kami mendapatkan informasi dari Kepala RSPAD Budi Sulistia mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan ini melibatkan 50 dokter spesialis dari berbagai latar belakang spesialis, diantaranya seperti spesialis mata, gigi, jantung, dan lain sebagainya. Dan 2 orang dokter psikolog dilibatkan juga dalam tes pemeriksaan yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tadi informasi terakhir pada pukul 12 ini sudah dilakukan tes urin, artinya ini masih berlanjut tes psikolog yang sudah dijalani oleh Prabowo maupun juga Gibran, seperti itu. Nah, dari informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa memang kedua pasangan ini, baik Gibran maupun juga Prabowo, ini adalah pasangan yang terakhir melakukan tes terakhir di antara ketiga pasangan calon yang lainnya yang sudah melakukan, yang sudah menjalani tes sebelumnya, yang artinya ini adalah hari terakhir dari KPU untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan untuk pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri ke KPU. Dan ini adalah hari terakhir untuk mereka, di mana besoknya hasil dari tes pemeriksaan yang sudah dijalankan oleh ketiga paslon ini dari KPU sendiri ini akan ditentukan untuk esok hari, pemirsa, pada Jumat 27 Oktober 2023. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari RSPAD Jakarta. Sebelumnya, pemirsa, 2 pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu lalu. RSPAD Gatot Subroto akan langsung menyerahkan hasil tes kesehatan seluruh pasangan ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada hari Sabtu lalu. Anies dan Muhaimin tiba di RSPAD sekitar pukul 7 pagi dan menyelesaikan tes kesehatan sekitar pukul 4 sore. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 8 hingga 9 jam. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan seluruh jajaran yang tadi telah melaksanakan tugas dengan amat baik. Kami merasakan sebuah proses yang dilaksanakan dengan amat profesional, dijalankan secara cepat, ringkas, efisien, sehingga alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal, sehingga jam 4 sore kita sudah bisa keluar. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih, dan mudah-mudahan dengan awalan yang baik ini proses-proses ke depannya menjadi makin baik lagi. Sementara pasangan bakal Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD menjalani tes kesehatan di gedung MCU RSPAD Gatot Subroto pada Minggu pagi. Pasangan calon Ganjar Mahfud menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan keduanya sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba sebagai syarat mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Hari ini kondisi badannya gimana? Insya Allah sehat. Gak jadi lari pagi ya, Mas? Bentar, Mas. Bentar, Mas. Oh, persiapannya standar aja ya. Persiapannya saya puasa sejak tadi malam sampai sekarang. Tadi malam diminta puasa sejak jam 8 dan jam 7 diharapkan sudah sampai di sana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap. Saya juga sudah beristirahat cukup lah. Pihak RSPAD mengatakan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan kepada Ganjar Mahfud menggunakan materi, alat, serta susunan yang sama seperti yang dilakukan pada paslon Anies Muhaimin kemarin. Ada 50 dokter yang terlibat dan pemeriksaan kesehatan ini membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Tim TV One mengabarkan.
Kabar Pemilu akan kembali hadir dengan kabar penandatanganan MOU antara Komisi Pemilihan Umum dan TV One. Kabarnya akan disampaikan bersama Tisa Noveni. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan program Kabar Pemilu di TV One. Ada yang berbeda dibandingkan dengan tayangan-tayangan ataupun episode Kabar Pemilu yang lainnya. Karena apa? Karena hari ini TV One, tepatnya juga FIFA Group, melakukan penandatanganan MOU ataupun kerjasama kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana TV One ini memiliki niat yang luar biasa bersama dengan KPU untuk memberikan informasi seterang-terangnya, secerah-cerahnya kepada pemirsa TV One. Nah, saat ini sudah ada, kita saksikan CEO TV One dan juga ada Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari. Kita bersiap-siap untuk melakukan penandatanganan. Untuk itu silakan Bapak, kita mulai penandatanganan, disaksikan dengan jajaran dari KPU dan juga dari Wakil Pimpinan Redaksi TV One. Inilah pemirsa, kita saksikan bersama-sama. Anda menjadi saksi bahwa TV One bersama dengan KPU bersepakat untuk menandatangani kesepahaman KPU dan FIFA Group, di mana TV One ini adalah salah satu corong media yang mencerahkan masyarakat di tahun politik ini. Dan TV One pun merupakan satu-satunya media yang kami yakini dan kami sampaikan kepada Anda sekali lagi adalah media yang paling netral untuk pemilu 2024 kali ini. Penandatanganan tadi sudah dilakukan. Kita saksikan, ini adalah dokumen nota kesepahaman antara KPU dan juga FIFA Group. Baik, terima kasih Pak Tovan dan juga Pak Hasyim Asyari. Ada tentunya harapan-harapan yang disampaikan juga KPU, pemirsa, sebelum kita menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara FIFA Group dan juga KPU ini, di mana tentu saja KPU berharap agar TV One ini bisa benar-benar memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan berita-berita politik. TV One, kami pun sesuai dengan tagline kami pemirsa, kami kabarkan, Anda putuskan. Jadi kami hanya memberikan informasi sejelas-jelasnya, seberimbang-imbang mungkin, dan Andalah yang memutuskan preferensi politik Anda. Baik, izin Bapak, saya ingin tentu berbincang singkat dengan Pak Hasyim Asyari dan juga Pak Tovan Rotorasiko. Pertama saya ingin ke Pak Hasyim terlebih dahulu. Pak Hasyim, mungkin bisa dipertegas lagi kepada pemirsa TV One dengan ditandatanganinya MOU ini, bagaimana harapan dari KPU untuk TV One? Jadi salah satu tugas KPU itu adalah menyampaikan perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu. Dan kami menyadari tidak mungkin itu kami lakukan sendiri. Kami perlu bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam media, termasuk dalam hal ini dengan TV One. Sehingga dengan begitu berbagai macam informasi perkembangan pemilu dapat kita salurkan kepada publik, publik bisa menyaksikan, dan di antara saluran yang penting adalah melalui TV One. Demikian juga bukan hanya sekedar perkembangan informasi, tapi juga sebisa mungkin ada muatan-muatan pendidikan politik, ya, penyadaran politik bagi warga, seperti tagline-nya TV One tadi itu, kami mengabarkan, Anda memutuskan. Jadi kalau makin banyak informasi, itu kan kemudian makin memperbanyak penguatan bagi pemilih untuk menentukan kira-kira mau milih siapa, mau mengambil pilihan kepada partai apa atau calon yang mana. Saya kira itu. Oke, singkat Pak Tovan. Ya, jadi alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai TV nomor 1, TV berita nomor 1 yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Disinilah amanah yang sangat besar yang tentu harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Maka untuk mengawal juga pesta demokrasi yang akan terjadi di pas ulang tahun TV One yang ke-16 tahun, 14 Februari 2024, agenda kami memang kita memberikan panggung yang terharum, terwah bagi seluruh kandidat. Karena kami percaya semua ini adalah putra-putri terbaik bangsa. Kami mengabarkan agenda-agenda, visi-visi, rencana-rencana beliau-beliau ke depan seperti apa untuk masyarakat bisa memutuskan. Jadi kami kabarkan, Anda putuskan. Sesuai dengan tagline kita, kami kabarkan, Anda putuskan pemirsa. Nah, bukan hanya tagline saja ya Pak Tovan yang kita miliki TV One, tapi kita juga punya semangat baru yang terwujud
tercermin dari jingle TV One. Apa itu? Tapi nanti dulu saya akan mengundang terlebih dahulu Pak Hashim dan juga Pak Tovan untuk maju ke atas panggung. Kita akan tandai tentunya, tadi kita sudah menyaksikan penandatanganan MOU antara TV One dengan KPU, dan ini adalah bentuk bahwa per hari ini sudah ada kesepahaman bentuk kerjasama antara TV One, FIFA Group dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang ditandai dengan penekanan tombol di big screen berikut ini. Mohon izin Bapak untuk mendengar aba-aba dari saya. Baru kali ini nih saya bisa merintah bos ya. Mohon izin ya Pak ya. Kita hitung mundur dari angka 3, 2, 1. Silakan Bapak ditekan. Baik, inilah jingle TV One terdepan dalam mengkabarkan, kami kabarkan, Anda putuskan. Ayo semua berpartisipasi, ayo kita kawal negeri ini, gunakan hak pilih Anda, sambut pesta demokrasi. TV One TV Pemilu selalu terdepan mengabarkan informasi pasti, kami kabarkan, Anda putuskan. Boleh tepuk tangan ya sekali lagi. Itulah pemirsa dan juga hadirin teman-teman yang ada di aula kami pada sore hari ini, dan juga Pak Hashim dan juga jajaran dari KPU. Kita bukan hanya tanda tangan saja Pak, tapi di hari spesial ini kita kedatangan tamu dari KPU sekaligus penandatanganan atau kesepahaman antara TV One ataupun FIFA Group dengan KPU. Kami juga sekaligus launching disaksikan langsung oleh KPU mengenai jingle kami yang terbaru Pak. Ini semangat baru kami untuk mencerahkan pemirsa TV One dengan informasi-informasi yang terbaik, luar biasa, dan tentu saja informasi-informasi tersebut Pak disaring. Di sini sudah ada jajaran dari TV One Pak, ada tim redaksi dari TV One di sini yang sudah siap untuk menyaring informasi-informasi yang paling benar dan juga informasi yang mencerahkan bagi masyarakat. Pak Hashim, di segmen selanjutnya saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Hashim, tapi kita pindah set Pak, nanti kita akan naik ke atas ke studio. Kira-kira bagaimana tahapan untuk pemilihan umum kali ini pemirsa, dan apa saja hal-hal yang tentu saja harus diperhatikan oleh para pemilik suara. Selengkapnya sesaat lagi di program Kabar Pemilu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebelum kita berbincang dengan Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari, kami akan sampaikan informasi lainnya untuk Anda. 3 pasangan kandidat Capres dan Cawapres sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Pasangan Prabowo Gibran mendaftarkan diri di hari terakhir jadwal pendaftaran. Sebelumnya di hari pertama pemirsa pendaftaran dibuka, ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang telah mendaftar ke KPU. Pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi yang pertama mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Paslon yang diusung oleh Koalisi Perubahan itu diantar ribuan pendukungnya menuju KPU. Rombongan pasangan calon Anies Muhaimin disambut oleh KPU. Keduanya kemudian secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Anies Baswedan berterima kasih kepada KPU dan seluruh partai pendukungnya atas kelancaran pendaftaran Capres dan Cawapres. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres dan Cawapres. Ganjar Mahfud menjadi pasangan calon kedua yang mendaftar ke KPU. Ganjar Mahfud diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Para elit partai pendukung dan tim pemenangan nasional pun turut mengantar ke KPU. Tak lama usai mendaftar, KPU menyatakan berkas yang diserahkan bakal paslon Ganjar dan Mahfud sudah lengkap. Pasangan kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga siap bersaing di Pilpres 2024 setelah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pendaftaran Prabowo Gibran diantar langsung oleh perwakilan partai politik Koalisi Indonesia Maju.
Meski begitu, hanya 7 parpol yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi partai pengusung karena telah mengikuti pemilu di tahun 2019. Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan PSI. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU sudah ditutup sejak tanggal 25 Oktober kemarin. Dengan begitu, secara resmi ada 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum dan bersiap bersaing di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi di aula Pak, di bawah di aula TV One kita tadi sudah berbincang bagaimana harapan dari KPU dengan penandatanganan MOU antara FIFA Group khususnya TV One dengan KPU Komisi Pemilihan Umum. Nah, kita yang paling terakhir kita tahu bahwa pendaftaran sudah ditutup, kemudian hari ini baca pres dan juga cawapres melakukan pendaftaran atau melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya kapan akan keluar, Pak? Hari Jumat besok tanggal 27 Oktober 2023 rencana jam 14 siang tim pemeriksa kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto akan menyampaikan hasil pemeriksaan untuk 3 bakal pasangan calon presiden, wakil presiden atau 6 orang. Nanti akan disampaikan kepada KPU dan hasilnya apa nanti juga akan kami sampaikan kepada publik ya. Nah, itu pukul berapa kira-kira Pak nanti akan diumumkan? Jumat besok jam 14. Ya. Oke, setelah hari Jumat, setelah sholat Jumat ya Pak ya. Itu kita penasaran Pak, apakah kira-kira semuanya akan lolos kesehatan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang nantinya akan menjadi standar ataupun indikator seorang calon bisa dikatakan lolos tes kesehatan dan dinyatakan tidak lolos? Apa yang bisa bikin nggak lolos Pak? Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu kategorisasinya adalah mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden untuk 1 periode ke depan. Nah dari rumusan tentang mampu menjalankan tugas itulah kemudian yang didefinisikan oleh tim pemeriksa kesehatan apa saja yang perlu dipastikan untuk mampu melaksanakan tugas sebagai presiden wakil presiden dan dari situ indikator-indikator ditentukan dan untuk melihat atau membaca indikator itu kan kemudian dilakukan serangkaian metode pemeriksaan. Kira-kira begitu Mbak. Nah itu apa sih Pak standarnya kan orang masih akan berpikir ini agak ambigu nggak ya mampu melaksanakan tugas ketika menjadi presiden ataupun juga menjadi wakil presiden. Apa standarnya? Apakah mungkin tidak ada penyakit keras ataukah mungkin hanya dari sisi kesehatan saja? Bagaimana dengan kondisi psikologisnya bisa dijabarkan tidak Pak Hashim? Jadi tesnya kan untuk menunjukkan sehat jasmani rohani. Jadi ada juga serangkaian tes untuk membaca situasi psikologi beliau-beliau yang menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Jadi rangkaian tesnya itu tidak hanya tes kesehatan dalam arti fisik ya atau jasmani, tetapi juga ada rangkaian tes untuk memeriksa kondisi rohani atau psikologinya. Jadi 2 itu dan dari 2 indikator atau hasil pemeriksaan itu kemudian tim dokter akan mengambil keputusan apakah dengan indikator yang ditentukan itu masuk kategori mampu atau tidak mampu. Apa sih indikatornya Pak? Kita jadi penasaran loh Pak. Apakah kalau misalkan calon presiden atau calon wakil presiden kolesterolnya tinggi, resiko kena penyakit jantung, wah itu nggak lolos atau gimana Pak? Bisa digambarkan nggak Pak? Yang tahu persis kan tim dokter ya Mbak, karena kan KPU bukan lembaga yang punya otoritas untuk menentukan itu, sehingga pembicaraan awal sampai dengan final antara KPU dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, itu merumuskan tentang itu. Tapi sekali lagi yang punya otoritas untuk menentukan kriteria-kriteria, kategorisasi dan indikator apa yang harus diperiksa sepenuhnya kami serahkan kepada tim pemeriksa kesehatan tersebut. Namun demikian ada juga misalkan ya yang namanya situasi pemeriksaan sesaat itu kan bisa jadi ditemukan sesuatu yang kemudian bisa disembuhkan atau tidak misalkan seperti Mbak Tisa tadi bilang ini kalau kolesterol itu kira-kira gimana dan kalau situasi itu kan pasti ada metode untuk menormalisasi atau menstabilkan ya dan tentu saja bisa jadi ada hal yang kemudian itu katakanlah masuk kategori yang permanen yang nggak bisa diapa-apakan lagi yang kemudian itu nggak bisa jadi standar ukuran seseorang itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Dan untuk itu semua sepenuhnya dari tim pemeriksa kesehatan ya. Karena kami memandang yang punya otoritas untuk menentukan itu. Sama dengan Mbak Tisa ini kalau kira-kira agak meriang-meriang sakit, datangnya kan bukan ke KPU kan, datangnya pasti ke dokter kan. Jadi yang tahu ini kenapa meriang, kenapa kok agak pusing-pusing, agak lemah lesu itu
yang tahu persis adalah tim dokter. Kalau seandainya nanti tim dokter sudah melakukan pemeriksaan, besok hasilnya diumumkan. Kalau ternyata ada salah satu di antara ke-6 orang itu yang nggak lolos tes kesehatan, bagaimana Pak? Jadi dalam Undang-Undang Pemilu sudah ada ketentuan kalau kemudian didapati begitu ya, ada seseorang yang kemudian dinyatakan ada indikator yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, itu diberikan kesempatan kepada gabungan partai politik untuk mengajukan bakal calon pengganti. Berapa lama jeda waktu Pak untuk melakukan calon pengganti? Ada waktu sekitar 3 hari ya untuk itu. Tetapi kan kemudian harus menyiapkan, seandainya ada kan kemudian harus menyiapkan seperangkat berkas dokumen persyaratan bagi yang bersangkutan. Dan itu juga nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira misalkan ada penggantian dan kemudian diperlukan dokumen persyaratan, juga kita memberikan kesempatan untuk pemenuhan dokumen persyaratan tersebut. Oke, baik. Nah, kita juga tentu ingin tertarik Pak, ingin tahu nih, ini juga harus dijelaskan kepada pemirsa meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah diberikan informasi apa-apa saja tahapan-tahapan pemilu begitu Pak ya, tapi kita ingin mendapatkan lebih detailnya lagi dari Pak Hasyim Asyari selaku Ketua KPU. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Pak Hasyim, mungkin ini sebagai sarana edukasi juga bagi masyarakat, bagi pemirsa TV One khususnya, apalagi sih tahapan pemilu setelah ini sudah tes kesehatan nanti diumumkan, kapan nih Pak lagi kita tahapan selanjutnya? Jadi secara keseluruhan ya, tahapan pemilu itu dimulai menurut Undang-Undang Pemilu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka dengan begitu KPU menetapkan terlebih dahulu kapan hari pemungutan suara. Saya kira kita tahu dan perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa hari pemungutan suara itu adalah dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2023 yang kebetulan tuh bersama dengan hari ulang tahunnya TV One ya. Ini spesial untuk TV One Pak. Nah, kalau dihitung 20 bulan mundur dari 14 Februari 2024 itu jatuhnya 14 Juni 2022. Sehingga sebetulnya pemilu 2024 ini sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Kalau pemilu itu pemilihan langsung, itu kan berarti ada yang siapa yang dipilih. Lalu yang kedua ada siapa yang memilih, kemudian yang ketiga kegiatan pemilihan itu sendiri. Nah kalau siapa yang dipilih itu ada partai politik peserta pemilu untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Kemudian yang kedua ada pasangan calon presiden, wakil presiden sebagai peserta pemilu presiden. Kemudian ada perseorangan calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah yang partai politik sudah ada kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Kemudian untuk calon-calon anggota DPR, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota dan DPD prosesnya sudah. Nanti tanggal 3 November itu penetapan DCT, daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Pasangan calon presiden wakil presiden bakal calonnya sudah didaftarkan oleh 3 koalisi partai politik pada durasi waktu tanggal 19 sampai 25 Oktober ini. Dan saya kira kita sudah tahu semua ada 3 bakal pasangan calon ya. Dan itu nanti akan kita tetapkan sebagai peserta pemilu tanggal 13 November. Jadi dengan begitu pada bulan November ini strategis karena ada penetapan calon anggota DPR RI, Provinsi Kabupaten Kota dan DPD, dan juga ada penetapan pasangan calon presiden wakil presiden. Dan yang berikutnya pemilih sudah ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023 ini. Pemilih kita sekitar 204 juta tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga pemilih kita yang ada di luar negeri ya. Nah kemudian untuk kegiatan pemilihan sendiri kita mengetahui direncanakan 14 Februari 2024 untuk pemilu di dalam negeri. Jadi 14 Februari itu coblosan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan suaranya tanggal 14 Februari 2023. Kemudian untuk penghitungannya dilanjutkan setelah pemungutan suara selesai. Nah untuk pemilu di luar negeri, warga negara kita dilayani lebih awal, tergantung situasi negaranya masing-masing. Ada yang Jumat sebelum pemungutan suara di Indonesia, kemudian ada yang Sabtu, ada yang hari Minggu. Tetapi yang penting adalah hasil penghitungan suara pemungutan suara di luar negeri itu penghitungannya bersamaan, dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri. Nah, jadi kalau terhitung hari ini, hari Kamis ini ya, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar 110 hari lagi menuju hari pemungutan suara. Dan sarana prasarana untuk pemungutan penghitungan suara juga sudah diproses. Ada 2 tahapan.
logistik pemilu. Yang pertama, tahap pertama itu ada kotak suara, kemudian bilik suara, tinta, dan kemudian segel itu sudah mulai terdistribusi. Teman-teman KPU kabupaten kota sudah mulai menerima, sehingga TV One untuk mengabarkan kepada masyarakat bisa membuat liputan di masing-masing kantor-kantor KPU kabupaten kota di gudang-gudangnya yang kemudian sudah mulai menerima. Nah, untuk tahap itu sudah tiba di KPU daerah ya Pak? Kabupaten ya, karena postingnya di sana, penggudangannya juga di sana. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, tahap yang kedua, surat suara dan formulir yang paling penting. Ini kan belum bisa kita cetak karena apa? Harus ada penetapan calon dulu. Karena di dalam surat suara, baik itu pemilu DPR, DPD, DPRD, dan juga pemilu presiden harus sudah diketahui siapa calon tetapnya. Oke. Pak Hasim merujuk pada hasil putusan MK beberapa hari yang lalu, apakah benar, kita ingin konfirmasi, KPU akan berkonsultasi dengan DPR persoalan ini atau bagaimana? Iya, KPU sudah berkirim surat ke DPR untuk hal ini. Dan jawabannya seperti apa? Kapan akan berkonsultasi? Belum ada respon atau jawaban, karena kita tahu semua bahwa DPR sedang melakukan masa reses ya. Dan awal November nanti baru akan dimulai masa persidangan tahun ini. Ketika masa-masa pemilu dan ketika masa-masa kampanye, yang pasti menarik perhatian masyarakat adalah proses debat, Pak. Debat antara capres, begitu ya, capres, cawapres. Nah, apakah ada perbedaan mungkin dengan pemilu di 5 tahun yang lalu dengan sekarang? Apakah ada perbedaan mekanisme? Jadi di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa frekuensi untuk debat capres-cawapres itu 5 kali. Dan di situ juga ditentukan 3 kali debat antar capres dan 2 kali debat dengan calon cawapres ya. Nah, intinya dari segi frekuensi sama, hanya saja kita sedang memikirkan untuk metode yang tepat, yang menarik untuk adu gagasan antar para calon presiden, wakil presiden ini. Demikian juga kita sedang menyiapkan juga supaya kemudian rasa keindonesiaan ini terlihat atau terasa. Itu debat tidak semuanya dilakukan di Jakarta, tapi ada juga dilakukan di luar Jakarta. Dan penyiarannya juga nanti kami akan bekerja sama, minta tolong teman-teman televisi, dan sebagaimana yang sudah nanti akan ada semacam TV poll, siapa giliran pertama yang mengorganisir dan seterusnya. Dalam waktu dekat akan dibicarakan ini antara KPU dengan tim kampanye, dengan peserta pemilu, dan juga dengan teman-teman televisi. Pak, ketika pemungutan itu kan bicara soal kampanye. Setelah kampanye kita akan melakukan pemungutan suara. Nah, ketika pemungutan suara itu kan ada petugas KPPS, Pak. Betul. Dulu kita ingat, Pak, banyak yang meregang nyawa, Pak, karena unsur kelelahan lah dan segala macam faktor lainnya. Ini bagaimana kemudian lantas dari KPU untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi lagi? Pada pemilu 2019 ada petugas-petugas yang mengalami kelelahan dan juga ada yang sakit, ada yang meninggal ya. Setelah itu KPU melakukan evaluasi, diantaranya ada riset yang dilakukan oleh 3 lembaga yang berbeda-beda ya. Ada riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan juga ada yang dilakukan oleh ID. Dari 3 hasil riset tersebut kita pelajari, temuannya diantaranya adalah yang meninggal itu rata-rata usianya 50 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, yang meninggal itu boleh dikatakan semuanya komorbid atau mengidap penyakit bawaan. Dan kalau kita peringkat dari komorbid atau penyakit bawaan tersebut, peringkat atas 3 teratas itu yang pertama serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan kemudian diabetes ya. Nah, berdasarkan itu kita gunakan untuk evaluasi ketika rekrutmen anggota KPPS Pilkada 2020. Kita tahu semua Pilkada 2020 itu pilkada yang paling berat karena kita menyelenggarakan dalam situasi COVID ya. Itu kemudian anggota KPPS yang direkrut umur di bawah 50 tahun, kemudian harus sehat. Nah, untuk harus sehat ini kami minta tolong kepada pemerintah daerah untuk memeriksa kesehatan anggota KPPS yang akan bertugas. Nah, situasi ini kemudian akan kita gunakan pola yang sama untuk rekrutmen anggota KPPS pemilu 2024. Jadi akan kita rekrut yang usianya di bawah 50 tahun, kemudian kondisinya sehat, dan untuk memastikan sehat ini nanti kita minta tolong pemerintah daerah untuk memastikan kesehatan teman-teman ini. Kami juga ada MOU kerjasama antara KPU dengan berbagai macam perguruan tinggi. Dan kita tahu di perguruan tinggi ini ada program namanya MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang proporsi untuk kerja-kerja praktek atau magang itu banyak.
kita mengundang teman-teman mahasiswa di kampus dan juga teman-teman pimpinan kampus untuk mengirimkan mahasiswanya kerja magang menjadi anggota KPPS. Anggota KPPS ini syaratnya usia minimal 17 atau usia pemilih. Kemudian yang kedua berdomisili alamat KTP, domisili yuridisnya itu sama dengan TPS di mana bertugas. Sehingga dengan begitu kan mahasiswa pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. KPU menyiapkan SK-nya, menyiapkan sertifikat dan honor untuk teman-teman dan untuk living cost kan ikut orang tua masing-masing, Mbak. Nah, yang berikutnya dengan begitu mahasiswa punya pengalaman berdemokrasi, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, punya pengalaman kepemiluan. Di satu sisi, di sisi lain juga masyarakat mendapatkan keuntungan karena petugas KPPS ini boleh katakan well educated ya, mahasiswa, pendidikan tinggi, masih muda, sehat, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain kami juga minta kepada pimpinan kampus untuk memberikan bobot atau porsi SKS angka kredit untuk menjadi petugas itu supaya angka kreditnya diperbesar. Kenapa? Walaupun anggota KPPS itu katakanlah kerjanya cuma 3 hari ya, H-1, hari H dan H+1, tetapi yang paling penting pada hari pemungutan suara itu disitulah pertama kali ekspresi kedaulatan rakyat itu dilakukan dengan cara memilih. Dan di situ juga kita bersama-sama menjaga originalitas atau keaslian atau kemurnian suara rakyat. Baik. Ini kan kayaknya sederhana, tapi pekerjaan yang berat dan pekerjaan yang mulia yang kita bicarakan dengan teman-teman pimpinan kampus, Civitas Akademika. Sekiranya nanti menugaskan mahasiswa menjadi anggota KPPS, kami mohon supaya bobot atau bobot angka kreditnya ditinggikan. Gitu. Oke, pasti menarik untuk para mahasiswa, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Simas Syari Mbak. sudah berbagi informasi dan juga pencerahan kepada masyarakat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang, pemirsa. Dan sesaat lagi kabar pemilu masih akan berlanjut bersama rekan saya Putri Windasari. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mendatangi para nelayan wilayah pesisir Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, para nelayan ramai-ramai curhat kepada Baca Pres Ganjar mengenai kondisi tempat pelelangan ikan Lempasing. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mendatangi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan Lempasing di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Dalam kunjungannya, Ganjar berdialog persoalan yang dihadapi nelayan di pesisir Bandar Lampung ini. Sambil nongkrong di sebuah warung makan di pinggir laut, Ganjar mendengar para nelayan curhat. Ganjar pun langsung menampung dan juga akan menindaklanjuti semua curhatan para nelayan. Staf saya langsung telepon Pak Menteri. Siap. Oke. Yang penting soal surat menyurat tadi, ini bukan cerita kita pertemuan hari ini ya. Saya mau tindak lanjuti serius gitu ya. Tindak serius. Kalau bisa karena saya keliling besok, kalau bisa besok sore saya telepon Pak Menteri Kelautan. Saya bisa di Lampung. Setelah berdiskusi, Ganjar ramah tamah bersama nelayan dan juga warga. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Siti Atikoh Supriyanti menghadiri acara kajian Islami yang digelar oleh Aurel Hermansyah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri sejumlah artis dan tokoh agama. Tak hanya itu, Dr. Aisyah Dahla selaku Ustazah Doktor Inspiratif juga hadir untuk memberikan tausiah dan menjabarkan materi terkait pola asuh anak atau ilmu parenting. Istri dari Ganjar Pranowo ini menyampaikan pentingnya pemahaman tentang pola parenting dari para orang tua maupun calon orang tua dalam mendidik anak, mulai dari mengetahui dan mengenal sifat anak berdasarkan ilmu kedokteran. Bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menanggapi hasil survei elektabilitas yang menempatkan pasangan Amin di posisi paling buncit. Menurut Caimin, meski diragukan akurasinya, hasil survei bagi pasangan Anies dan Muhaimin adalah cambuk untuk bisa meraih kemenangan dalam Pilpres 2024.
Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar angkat bicara menanggapi hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di posisi paling buncit. Menurut Caimin, meski diragukan akurasinya, hasil survei akan tetap dijadikan motivasi bagi pasangan Amin untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu di sela-sela peresmian Majelis Zikir Amin di Majalengka, Jawa Barat. Hasil survei terlalu terendah pasangan. Ya, menjadi motivasi. Survei adalah bagian dari informasi yang akurasinya juga belum tentu benar, tetapi tetap harus dijadikan motivasi untuk terus merebut kemenangan. Dalam safari politik tersebut, Caimin berjanji di hadapan ratusan simpatisan dan pendukungnya akan menggulirkan program yang berpihak pada petani, memastikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan mengurangi angka pengangguran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Berbagai manuver dilakukan oleh para relawan untuk mendukung calon presiden pilihannya. Di sejumlah daerah, para relawan terus mensosialisasikan sosok pilihannya kepada masyarakat. Ratusan relawan santri dukung Ganjar menggelar senam sehat bersama Yayasan Jantung Sehat Indonesia. Senam sehat ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Ratusan relawan antusias mengikuti senam sehat yang dilaksanakan di Timbau, Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Kalimantan Timur, Abdurrahim, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi ribuan relawan dari berbagai daerah di Kutai Kartanegara. Pendukung fanatik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan cukur gundul sebagai nazar kemenangan di Surabaya, Jawa Timur. Suasana rumah pangkas rambut di Jalan Kremi Lemoro, Krembangan ini mendadak penuh didatangi sejumlah pria yang meminta untuk dicukur gundul. Para pria yang meminta dipelontos ini merupakan sejumlah simpatisan pendukung fanatik Prabowo Gibran. Mereka menilai Prabowo Gibran adalah sosok yang pantas melanjutkan pemerintahan Joko Widodo. Pendukung pasangan Anies Imin yang tergabung dalam relawan Sulawesi Pejuang Anies bergerak ikut membantu masyarakat di sejumlah titik memberikan ribuan liter air bersih gratis. Ada 3 titik lokasi pendistribusian air, yakni Panampu, Sinasara, dan Rapokaling, Kecamatan Talo. Ratusan keluarga turut merasakan bantuan air ini. Relawan Amin hadir membantu di tengah masyarakat karena akan menjadi cerminan dari calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Pemilu hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.